Baiklah, kita akan membahas contoh soal. Yang pertama itu sebuah loop kawat berbentuk bujur sangkar dengan sisi L yaitu 55 cm berada dalam medan magnet seragam yaitu B sama dengan 0,16 T. Berapakah besar fluks medan magnet pada loop A ketika B tegak lurus dengan permukaan dan loop dan ketika B berada pada jarak sudut 30 derajat terhadap bidang loop. Yang C, berapakah magnitudo arus rata-rata pada loop jika loop memiliki transistansi 0,012 watt dan berputar dari posisi B ke posisi A. Jadi kita akan membahas pertama itu untuk soal yang A, kita dapat menggunakan rumus PB sama dengan BA cos theta, di mana 0,16 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 3. Hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat min 4 Tm kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari sudut 30 derajat. Sudut 30 derajat itu dapat kita cari dari cos 30 derajat itu hasilnya 0,866. Jadi PB sama dengan BA cos theta dalam soal ini adalah cos 30 derajat sama dengan 0,16 dikali 2,5 dikali 10 pangkat minus 3 dikali 0,866, hasilnya yaitu 0,4 dikali 10 minus 3 dikali 0,866, yaitu 3,5 kali 10 minus 2. Selanjutnya yang C, kita akan mencari magnitudo dan arus. Yang pertama kita mencari magnitudo. Saat mencari magnitudo GGL, kita dapat mencari magnitudo GGL selama 14 second dengan rumus sebagai berikut. Di mana magnitudo sama dengan selisih antara QB dan selisih waktu. Jadi dapat kita tuliskan sebagai 4 dikali 10 minus 4 dikurang 3,5 kali 10 minus 2 dibagi 14 sama dengan 3,6 kali 10 minus 4. Selanjutnya arus dalam loop. Arus dalam loop itu dapat kita hitung dengan I sama dengan magnitudo dibagi dengan transistansi sama dengan 3,6 dikali 10 minus 4 volt dibagi 0,012 ohm sama dengan 0,03 ampere, atau juga dapat ditulis sebagai 30 miliampere. Selanjutnya yaitu soal nomor 2. Apakah pesawat terbang menimbulkan GGL yang besar? Sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 1000 km per jam di daerah di mana medan magnet bumi sebesar 5 kali 10 pangkat minus 5 T mengarah hampir vertikal. Berapakah beda potensial terinduksi antara kedua ujung sayap yang terpisah sejauh 70 meter? Diketahui dari soal bahwa kecepatan dari pesawat adalah 1000 km per jam. Jadi kita konversikan ke meter per second dulu. 1000 km per jam adalah 280 meter per second.
Selanjutnya, kita akan mencari beda potensial, di mana magnet dikali dengan jarak dikali dengan kecepatan. Di sini medan magnetnya sebesar 5 kali 10 pangkat minus 5 dan jaraknya adalah 70 km dan kecepatannya itu 280. Jadi jika kita mengkalikan semuanya akan didapatlah hasil 1 volt. Selanjutnya soal nomor 3. Daya listrik rata-rata yaitu 120 kW dikirim ke sebuah kota kecil dari pembangkit yang berjarak 10 km. Jalur transmisi memiliki resistansi total sebesar 0,4 ohm. Hitunglah daya yang hilang jika dikirim dengan voltase 240 volt dan voltase 2400 volt. Pada soal yang pertama diketahui bahwa dikirim ke kota kecil berjarak 10 km itu sebesar 120 kW. Pada soal yang pertama diminta voltasenya yaitu 240 volt. Jadi kita dapat menyelesaikan soal ini dengan rumus I sama dengan P per V, di mana P merupakan daya dan V voltase. Jadi 120 kW dapat kita tulis sebagai 1,2 kali 10 pangkat 5 watt. Sedangkan voltase dapat kita tulis juga sebesar 2,4 kali 10 pangkat 2 volt. Maka didapatlah hasil sebesar 500 ampere. Penyelesaian selanjutnya yaitu untuk bagian B. Dari soal kita mengetahui bahwa daya 120 kW, sedangkan voltasenya yaitu 24.000 volt. Jadi dapat kita selesaikan juga sama dengan soal yang bagian sebelumnya, yaitu bagian A. Kita menggunakan rumus I sama dengan P per V. Jadi dari sini dapat kita tulis 120 kW itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 5 watt. Dan voltase 24.000 volt dapat kita tulis jadi 2,4 kali 10 pangkat 4 volt. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 5 volt dibagi dengan 2,4 kali 10 pangkat 4 volt didapatlah hasil 5 ampere. Setelah itu kita akan mencari daya yang hilang dari jalur transmisi. Maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. PL sama dengan I kuadrat dikali R, di mana kita sudah mendapatkan I-nya tadi yaitu 5, kita kuadratkan dikali R-nya yaitu 0,4 ohm, maka hasilnya adalah 10 watt. Selanjutnya soal nomor 4. Armator sebuah generator AC yaitu 60 Hz
berputar dalam medan magnet 0,15 T. Jika luas kulparan yaitu 2 kali 10⁻², M², berapakah jumlah lilitan yang harus dimiliki kulparan agar keduanya memiliki nilai panjang puncak yaitu 170 volt? Nah, dari soal dapat kita tulis yaitu N sama dengan ditanyakan N, berapakah N? Nah, pertama dulu kita mencari nilai dari W. W itu sama dengan 2pi dikali F. Nah, jadi nilainya yaitu 6,28 dikali 60 sama dengan 3,77 second min 1. Maka dapat kita cari nilai N yaitu dengan rumus sebagai berikut, yaitu N sama dengan E per BA dikali W sama dengan 170 volt dibagi dengan 0,15 dikali dengan 2 kali 10⁻² dikali dengan 377. Maka didapatlah hasil sebagai berikut, yaitu 150 lilitan. Selanjutnya soal nomor 5. Ya, nomor 5. Soal nomor 5. Lilitan armatur suatu motor DC memiliki resistansi sebesar 50 ohm. Motor dihubungkan pada sumber 120 volt dan ketika motor mencapai kecepatan penuh melawan bebas normalnya, GGL baliknya adalah 180 volt. Hitunglah yang pertama A, kuat arus yang masuk ke motor pada saat motor baru berputar, dan B, kuat arus pada motor ketika motor mencapai kecepatan penuhnya. Nah, dapat dari soal diketahui bahwa voltase dari motor yaitu 120 volt dan memiliki kulparan beresistensi yaitu 5 ohm. Maka dapat kita cari dengan yang pertama, yang itu kita dapat mencari kuat arusnya, yaitu I sama dengan V sama dengan per R sama dengan 120 volt dibagi 5 ohm sama dengan 24 ampere. Selanjutnya kita akan mencari yang B, yaitu kuat arus pada motor ketika motor mencapai kecepatan penuhnya. Berapakah kuat arus tersebut? Nah, kita dapat mencarinya dengan rumus sebagai berikut. 120 volt dikurang 180 volt sama dengan I dikali 5 ohm. Maka dapat kita tuliskan I sama dengan 12 volt dibagi 5 ohm. Maka hasilnya 2,4 ampere. Selanjutnya soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah pengisi daya ponsel mengandung transformator yang dapat menurunkan voltase 120 volt atau 240 volt AC menjadi dioda yang untuk mengubah 5 volt AC untuk mengisi baterai 3,7 volt. Alat ini juga mengubah dioda untuk mengubah menjadi 5 volt DC. Anggap kulparan sekunder memiliki 30 lilitan.
ditentukan, dan pengisi daya digunakan arus sebesar 700 mA. Hitunglah A. Jumlah lilitan primer, B. Kuat arus pada kulparan primer, dan C. Daya yang ditransformasikan. Yang pertama kita mencari jumlah lilitan primer. Jumlah lilitan primer dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut. Jumlah lilitan primer sama dengan NS dikali VP per NS. Maka hasilnya adalah 30 dikali 120 volt dibagi 5, hasilnya adalah 7,20 lilitan. 720 lilitan. Dan yang kedua yaitu kuat arus pada motor ketika motor mencapai Yang kedua yaitu kuat arus pada kulparan primer. Kuat arus pada kulparan primer dapat dirumuskan sebagai berikut. IP sama dengan IS dikali NS per NP. Maka hasilnya yaitu 0,7 ampere dikali 5 volt dibagi 720, maka hasilnya akan didapat 29 miliampere. Selanjutnya kita akan mencari daya yang ditransformasikan. Berapakah daya yang ditransformasikan? Daya yang ditransformasikan dapat kita cari dengan rumus sebagai berikut, yaitu IS dikali VS sama dengan 0,7 ampere dikali 5 volt, dan maka hasilnya yaitu 3,5 volt. Selanjutnya soal nomor 7. Maka arus RMS pada rangkaian yang digambarkan di samping jika C sama dengan 100 μF dan VRMS sama dengan 120 volt, hitunglah untuk A sama dengan F sama dengan 60 Hz dan B F sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 Hz. Maka dapat kita gambar yang ada pada soal itu berbentuk seperti ini. Pertama kita akan mencari A sama dengan 60 Hz. Maka kita menggunakan rumus XC sama dengan 1/2 M dikali F dikali C, dimana dapat kita tuliskan juga 1/2 Pi dikali 60 dikali 1 dikali 10 pangkat 6, maka hasilnya yaitu 2,65 ohm. Dan B sama dengan F sama dengan 6 dikali 10 pangkat 5, dan X diketahui sebagai 0,265 ohm, dan I nilainya yaitu 452 ampere. Nilai ini merupakan nilai yang sangat besar. Selanjutnya yaitu contoh nomor 8. Kemanakah arah arus induksi dalam loop lingkaran untuk setiap kendaraan pada gambar di samping? Yang pertama A. Medan magnet mula-mula mengarah keluar bidang gambar melewati loop. Jika Anda menarik loop keluar medan, flux magnet yang melewati loop berkurang, sehingga arus induksi akan memiliki arah untuk melawan pengurangan flux yang melewati loop. Arus akan mengalir berlawanan arah jarum jam untuk menghasilkan medan magnet ke arah luar atau menuju pembaca. Yang kedua yaitu B. Medan eksternal masuk ke dalam bidang gambar. Luas kulparan menyusut sehingga flux berkurang, jadi arus induksi akan searah jarum jam untuk menghasilkan medan sendiri yang mengarah ke dalam bidang gambar untuk mengimbangi pengurangan flux.
Yang ketiga atau C, garis-garis medan magnet mengarah ke kutub selatan magnet sehingga ketika magnet bergerak menuju pembaca dan loop, medan magnet mengarah masuk ke dalam bidang gambar dan bertambah kuat. Arus dalam loop akan diinduksi berlawanan arah jarum jam untuk menghasilkan medan keluar dari bidang gambar. Yang keempat atau D, medan berada pada bidang loop sehingga tidak ada garis-garis medan yang melewati loop dan flux yang melewati loop bernilai 0 selama proses, sehingga tidak terjadi perubahan flux dan tidak ada induksi GGL atau arus pada loop. Yang kelima atau E, mula-mula tidak ada flux yang melewati loop. Ketika Anda mulai memutar loop tersebut, medan eksternal yang melewati loop meningkat ke arah kiri. Untuk melawan perubahan flux ini, loop tersebut akan memiliki arus induksi dengan arah yang berlawanan jarum jam untuk menghasilkan medannya sendiri. Kelebihan beban pada motor. Pada saat menggunakan alat-alat seperti blender, bor, listrik, atau mesin jahit, jika mengalami kelebihan beban atau macet sehingga gerak motor menjadi sangat lambat atau berhenti, dan alat masih terpasang pada sumber daya, alat dapat terbakar dan rusak. Terangkan mengapa ini terjadi. Motor dirancang untuk berputar dengan kecepatan tertentu. Pada jika gerakan motor berkurang, GGL baliknya menjadi tidak setinggi seperti yang voltase yang tertentu pula, dan perancangnya harus memperhitungkan GGL baiknya. Diharapkan arus akan meningkat dan bisa menjadi cukup besar untuk memanaskan kulparan motor hingga mencapai temperatur yang dapat merusak motor. Arus melewati kulparan pada gambar di samping dari kiri ke kanan seperti yang ditunjukkan. A. Jika arus bertambah seiring waktu, ke arah mana GGL induksi, dan jika arus berkurang seiring waktu, kemana arah GGL induksi. Dari hukum Lenz, kita tahu bahwa GGL induksi pasti melawan perubahan flux magnet. Jika arus meningkat, maka demikian pula dengan flux magnet. GGL induksi bekerja melawan peningkatan flux, yang berarti ia bekerja menyerupai sumber GGL yang melawan sumber luar GGL yang menyebabkan arus. Jadi GGL induksi pada kulparan bekerja melawan I pada gambar 21.10. Dengan kata lain, induktor dapat dianggap sebagai baterai dengan ujung positif dan titik A cenderung menghalangi masuknya arus pada A dan ujung negatif pada titik B. Jika arus berkurang, maka menurut hukum Lenz, GGL induksi yang bekerja untuk memperkuat flux seperti sumber GGL yang memperkuat GGL eksternal. GGL induksi bekerja untuk meningkatkan I, sehingga pada keadaan ini Anda dapat menganggap induksi seperti baterai dengan ujung negatif berada pada titik A untuk menarik lebih banyak arus atau konvensional untuk mengalir ke kanan.